Skor literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain. Ya, rendahnya skor literasi ini berimplikasi terhadap banyak hal. Di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia di era digital. Skor membaca masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih tertinggal. Berdasarkan PISA atau Program International for Student Assessment tahun 2019, skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Skor matematika di peringkat 72 dari 78 dan skor sains di peringkat 70 dari 78 negara. Skor PIRLS atau Progress in International Reading Literacy Study di Indonesia berada di level 41 dari 45 peserta. Literasi dibutuhkan dalam berbagai kondisi. Perkembangan era teknologi pada revolusi industri tahap 4.0 dikembangkan kemampuan yang berkaitan dengan literasi, diantaranya literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Semua komponen dalam revolusi industri menjadikan peluang pada pengembangan kebijakan dan program strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya literasi baca tulis di Indonesia dapat menyebabkan berbagai akibat, diantaranya budaya membaca dan menulis yang masih rendah, pola berpikir masih rendah, dan kurang mengasah atau mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Berdasarkan data tentang literasi tadi, maka peningkatan literasi melalui sistem terintegrasi menjadi hal yang penting. Diperlukan upaya kerjasama semua pihak mewujudkan program literasi merata dan berkualitas, sehingga pengembangan komitmen ekosistem pendidikan berjalan dengan baik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi terkait tema kita pada pagi ini, yaitu semakin pintar dengan startup audio. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Felixandro Ruby selaku Chief Evangelist Mentor Gue.com. Halo, selamat pagi Mas Ruby, kabar sehat ya? Selamat pagi, baik. Sehat, apa kabar? Ya, kami juga di sini sehat selalu dan semangat selalu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di pagi hari ini, Mas Ruby. Sama-sama. Oke, soal literasi masyarakat Indonesia nih, Mas Ruby. Sebenarnya bagaimana Anda melihat tingkat literasi masyarakat Indonesia saat ini? Iya, tadi mungkin yang udah disampaikan, disajikan sama teman-teman spot on banget ya, bahwa kita ada di peringkat 70-an gitu. Tapi saya ngelihat lebih ke arah solusi, perubahan behavior atau perubahan perilaku apa yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Karena saya yakin ada alasannya kok kenapa buku masih laku. Contohnya, saya baru ngerilis buku saya pribadi bulan Desember lalu, 2020. Dalam 10 bulan sudah masuk ke dalam list buku mega bestseller, terjual lebih dari 20.000 kopi. Lalu saya mencari tahu dong, kenapa masih ada orang yang senang baca dan ada orang yang mungkin akhirnya mulai luntur nih. Nah ternyata cara menulis buku itu juga berpengaruh. Itu yang pertama. Tapi kan kita nggak mungkin ya merubah semua buku sesuai dengan cara kita pengen baca. Nah yang kita lakukan adalah kita menyesuaikan dengan gayanya anak-anak zaman sekarang nih, yang mereka lebih senang bacaan yang lebih singkat, mungkin dalam waktu 5-10 menit mereka udah bisa menyelesaikan satu buku. Nah itu yang kita bikin dalam aplikasi Mentor Gue. Kita udah intisarikan buku-buku bestseller dari seluruh dunia, kita yang udah terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, lalu kita bikin dalam bentuk audio, jadi mereka cukup dengerin, mungkin sambil lari pagi, mungkin mereka sambil kerja, mungkin mereka sambil on the way kampus, on the way kantor gitu. 15 menit satu buku udah dapat intisari terbaiknya dari buku tersebut. Nah, jadi jawabannya sih menurut saya selalu ada solusi kalau kita mau sesuaikan dengan pola membaca mereka yang baru ini gitu. Oke, tapi apakah kemudian memang hal tersebut akhirnya cukup menunjukkan bahwa tingkat ataupun minat ingin membaca begitu ya dari masyarakat Indonesia memang belum begitu tinggi, Mas Ruby, sebelum kita menggali lebih jauh terkait audiobook tadi? Sebenarnya menurut saya minat baca itu kan sebenarnya berdekatan dengan minat belajar sebenarnya, ya kan? Belajar membaca itu kan turunan dari salah satu cara kita belajar, ya. Sekarang
anak-anak muda ya, apalagi mereka yang umur 15 sampai 25 ya, hari ini mereka itu lebih senang belajarnya dari mana? Nonton YouTube. Ya, kedua dengerin podcast. Ya kan? Kenapa? Karena itu secara visual dan secara audio lebih cepat masuk ke mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga harus memahami bahwa cara belajar atau cara orang mengkonsumsi yang kita sebut buku itu juga beda-beda. Ada orang yang kalau dia pegang buku, dia baca 2 lembar di buku fisik, ngantuk dia langsung teman-temannya. Ya. Tapi kalau kita kasih YouTube, 20 menit juga dia tonton tuh, dan dia bisa serap dengan baik gitu kan. Nah, jadi kita mencoba mengakomodasi cara belajar orang yang memang berbeda-beda gitu. Oke, jadi itu merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Mas Ruby dan juga teman-teman untuk meningkatkan minat baca, kemudian literasi masyarakat Indonesia. Tapi di sisi lain, gimana nih pandangan Mas Ruby soal upaya pemerintah yang terus meningkatkan literasi masyarakat Indonesia? Apakah sudah tepat langkah-langkah yang dilakukan atau masih ada yang harus diimprovisasi lagi, Mas? Mungkin ya, ini saya mungkin nggak bercerita dari saya sebagai orang yang bikin app gitu, karena saya rasa app ini pasti udah ada marketnya sendiri. Tapi dari sisi bukunya sendiri, menurut saya sebagai penulis, ya saya ngerasa masih ada ruang buat pemerintah untuk campur tangan gitu. Misalnya gini, salah satu hal yang saya paling sering dapat curhatan dari pembaca saya atau calon pembaca buku saya adalah, Mas Ruby, saya pengen beli tapi saya nabung dulu ya. Jadi buku seharga 100.000, nih buku saya, buat orang-orang di beberapa daerah itu mereka mesti nabung 2 bulan. Ya, sementara mungkin kita di kota besar, Jakarta gitu ya, atau di Bandung atau Surabaya, 100.000 itu buat kita ya 3 gelas kopi, sehingga nggak berat buat kita. Nah, jadi mungkin ada cara di mana pemerintah bisa menjembatani gap itu ya, antara mereka yang underprivileged dengan mereka yang privileged gitu. Dan mungkin juga kalau saya mencoba berkaca dari negara lain gitu, ada beberapa negara yang memang buku-buku tertentu itu disubsidi sampai, terutama buku edukasi ya, non-fiksi, sampai harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau beli di negara aslinya pencipta buku itu. Misalkan penulisnya dari Amerika, kalau di Amerika misalkan $10, nah di negara tersebut itu bisa setengahnya tuh harganya. Saya nggak sebut lah negaranya ya, tapi teman-teman bisa googling sendiri kok. Kita semua tahu kalau penikmat buku. Oke. Nah, tapi melihat ini perkembangan tadi yang juga Mas Ruby sudah jelaskan begitu ya, bagaimana kemudian kecenderungan anak muda, terutama audiovisual lebih mudah masuk, tapi di sisi yang lain juga banyak masyarakat yang memang masih menyukai begitu ya, cenderung memegang buku langsung, membaca langsung. Apakah kemudian memang mentor gue terutama begitu, ini segmennya khusus banget nih Mas Ruby ke anak muda yang memang sepertinya tadi lebih suka audiovisual, atau akhirnya menyasar juga orang-orang yang memang terbiasa membaca buku hard copy tadi? Yes, nah ini pertanyaan yang menarik banget, thank you Mas. Kita juga bikin internal riset kita sendiri gitu. Nah, kita menemukan bahwa yang berbeda adalah cara mereka memanfaatkan aplikasi Mentor Go ini. Buat mereka yang sehari-harinya mungkin nggak punya waktu baca buku, atau tadi ya memang cara menikmati bukunya memang harus lewat audio, ini solusi mereka untuk menggantikan baca buku fisik. Ya. Tapi buat mereka yang kesehariannya memang udah baca buku fisik, ya, ini menjadi cara mereka untuk menyaring buku-buku yang mereka akan baca lebih dalam. Misalnya nih, saya punya list, wah tahun ini saya pengen baca 20 buku, sebulan 2 buku gitu ya. Nah, mereka jadinya suka dengerin audiobook kita dulu, karena 10 menit udah dapat intisarinya, lalu mereka analisa sendiri. Oh, dari intisari tadi masih ada hal-hal yang menarik yang bisa saya gali nggak ya? Oh, ternyata buku ini menarik banget. Nah, baru mereka akhirnya beli bukunya, baca secara full cover to cover. Nah, jadi memang penggunaannya yang beda nih jadinya nih. Tapi dari data kita, rata-rata pengguna Mentor Gue itu menghabiskan waktu antara 12 sampai 13 menit setiap harinya dalam aplikasi ini.
yaitu rata-rata panjangnya 1 buku di aplikasi Mentor Gue. Jadi hampir setiap hari mereka dengerin 1 buku tuh Mas. Oke. Oke. Jadi kehadiran Mentor Gue ini intinya bikin simple ya bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang ingin baca, tapi bisa dengan waktu yang lebih cepat gitu, dengan cara yang berbeda juga gitu ya, hanya mendengarkan lewat audio visual tadi. Nah, sebenarnya gimana sih mentorgue.com ini bekerja? Kemudian apakah Anda yakin mentorgue.com ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia? Thank you. Pertanyaan yang sama yang juga kita setiap hari coba jawab ya. Nah, mungkin saya jawab yang pertama dulu. Buat teman-teman semua bisa cari aplikasinya di App Store maupun di Play Store. Bentuknya ini sekarang subscription. Jadi ibarat teman-teman nonton film di Netflix mungkin atau di Disney Hotstar, teman-teman membayar 90.000 sekarang untuk akses selama 1 bulan dan bisa mendapatkan 250 lebih buku-buku yang akan kita update juga setiap minggu. Ada penambahan antara 4 sampai 5 buku gitu. Kemudian apakah ini bisa jadi solusi buat isu literasi? Menurut kita ini salah satu hal yang perlu kita coba. Walaupun jujur kita sudah melihat ini ngebantu di negara lain. Ya, bahkan salah satu aplikasi yang menjadi juaranya di negara lain itu sudah jutaan penggunanya, dan bahkan bisa semakin mensupport dunia publishing sendiri. Gitu. Akhirnya aplikasi mereka di luar negeri malah jadi tempat sekaligus orang buat jual buku gitu. Nah, jadi menurut saya problem pertama yang pengen kita jawab adalah melahirkan dulu kembali kecintaan terhadap bukunya dulu. Ya. Karena kalau kita sudah ngerasain manfaatnya, walaupun baru dengerin 15 menit dalam bentuk audio intisari buku, orang akan ngerasa bahwa oh iya ya, selama ini gue ketinggalan banget. Berarti ada begitu banyak buku-buku yang selama ini saya belum pernah explore, begitu banyak ilmu yang saya kelewatan gitu. Nah, dari membangun kecintaan itu dulu, baru akhirnya akan berlanjut menurut kita ke eksplorasi buku fisiknya, atau mungkin mereka baca lebih lengkap lagi gitu. Oke. Nah, tapi terkait dengan produknya sendiri tadi Mas Ruby yang sudah menjadi audiobook, kalau dari sisi produksi sebetulnya apa pertimbangan dari Mentor Gue untuk mengolah suatu buku fisik menjadi digital? Apakah kemudian harus ada permintaan dari klien terlebih dahulu, contohnya seperti publisher, atau secara independen memang dilakukan oleh tim Mentor Gue saja untuk melakukan pengolahan tadi? Ya, sebelum kita melakukan pengolahan konten tadi, kita sudah sempat juga melakukan kontak dengan salah satu publisher yang terbesar di Indonesia. Kita sound dulu, terus setelah kita ngobrol ternyata buat mereka itu nggak berbeda jauh dengan kalau mungkin kita lihat di YouTube banyak orang yang juga bikin sinopsis buku atau review buku gitu. Nah, sehingga mereka juga menyambut ini dengan baik karena sekali lagi menambah exposure terhadap buku kan bagus ya. Nah, buat user-user kita, pengguna-pengguna aplikasi kita yang pengen spesifik buku tertentu untuk kita buatkan intisarinya, mereka bisa voting nanti. Nah, mereka juga bisa kontak ke CS kita, nanti kita akan siapkan, kalau votingnya memang banyak yang butuh, nanti kita bikinin tuh intisari bukunya gitu. Siap. Tapi sejauh ini artinya sudah ada berapa buku yang sudah ditranslate menjadi audio visual? 250 buku tadi ya? 250, betul sekali. 250 buku, oke. Mbak Mangi, ya. Oke. Kalau kita bicara dari sisi bisnisnya sendiri, Mas Ruby, ini sebenarnya bagaimana nih model bisnis Mentor Gue dapat menjadi model bisnis yang berkelanjutan? Oke. Tentunya sebagai sebuah aplikasi kita selalu ngedengerin ya apa yang menjadi keresahannya pengguna kita. Di saat ini pun mereka yang subscribe ke aplikasi kita sudah cukup banyak. Saya mungkin nggak bisa reveal angkanya, tapi sekarang kita self-sustain ya. Yang kita lakukan sekarang adalah mendengarkan feedback dari mereka. Pengembangan fitur sudah on the way di pipeline kita.
Satu yang mungkin saya bisa bocorkan sedikit adalah fitur namanya mentor. Oke. Jadi ada alasan kenapa buku aplikasi kita namanya Mentor Gue. Selain saya juga ngerasa bahwa penulis-penulis buku itu kan sebenarnya kayak mentor kita secara nggak langsung ya. Karena itu pengalaman hidup mereka ceritakan. Nah, tapi menurut saya satu buku yang sama nih, Mas Fajar, saya yang baca dan Mas Fajar yang baca, pasti kan nangkapnya hal yang berbeda ya. Iya. Nah, itu menurut saya kekayaan kita yang harus juga kita share, gitu. Bahwa satu buku yang sama dibaca oleh seorang pengusaha, dibaca oleh seorang news anchor, atau dibaca oleh seorang ibu rumah tangga, itu akan dapat insight dan nanti dipraktekinnya juga beda. Oke. Nah, jadi nanti di aplikasi kita satu buku bisa jadi ada 3 sampai 4 mentor yang mengulik buku tersebut dari angle yang berbeda-beda. Nah, itu yang jadi makin seru. Oke, baik. Ini sepertinya menarik sekali begitu ya. Mungkin nanti Mangi kita bisa coba juga nih bagaimana kemudian layanan dari Mentor Gue untuk kemudian kita rasakan. Nanti kita share juga ke Mas Ruby. Ternyata experience-nya seperti ini ya. Oke, anyway Mas. Kita tunggu. Mas Ruby, sayang sekali waktu kita terbatas sekali pagi hari ini. Tapi terima kasih banyak sudah mau mampir dan bergabung di Power Breakfast nih ya pagi hari ini. Terima kasih. Sukses selalu untuk Mentor Gue Mas Ruby. Terima kasih, sehat dan sukses Sama-sama, selalu. terima kasih.